Oke, kita gerak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. So guys, tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, ngevlog lagi guys. Jadi hari ini gue akhirnya nyempetin ngevlog ya. Hari ini sebenarnya gue ada kebutuhan keluar kota. Cuman gue sempetin ngevlog buat kalian nih guys ya. Jadi jangan lupa yang pasti keluar rumah harus pakai masker. Nah, gue pakai masker dulu ya. Oke. Gue udah pakai masker guys. Nih buka dulu biar agak terang dikit. Jadi hari ini gue mau jalan ngevlog. Sebenarnya sih gue sempetin nih guys. Jadi hari ini gue itu sebenarnya kemarin waktu weekend gue tuh sempat ngeliat Instagram ya. Jadi gue lagi main-main Instagram, lagi scroll gitu. Tiba-tiba gue keinget sama salah satu motor yang gue impikan ya. Salah satu motor yang historical juga menurut gue ya. Bentuknya tuh soalnya lucu banget ya, retro gitu. 10 tahun lalu tuh gue suka banget tuh sama tuh motor tuh. Pertama kali gue ngeliat, first impression gue langsung gue jatuh cinta tuh sama bentuknya ya. Nah kebetulan di Instagram itu gue lihat dia ada showroomnya guys, ternyata baru dekat rumah gue. Jadi daripada gue penasaran, dan kebetulan gue juga lagi nyari motor ya kan. Seperti kalian tahu semenjak Road Glide nggak ada, gue masih kayak aduh galau ya, confused gitu ya, bingung gitu ya. Jadi kebetulan showroomnya juga dekat, gue mampir aja nih. Nah, ini dia nih guys. Jadi kemarin weekend ya, pas Jakarta banjir, tiba-tiba gue lagi scroll ketemulah postingan ini ya. Jadi ini ternyata gue udah pernah lihat ya kemarin pas lagi macet-macetan arah pulang. Jadi ada showroom gede banget ya. Gue pikir tempat nongkrong tuh guys, agak masuk gitu di Antasari. Tempatnya saking gede parkirannya, agak masuk ke dalam gitu showroomnya. Gue pikir tempat apa ya, ternyata showroom ini nih guys nih ya. Jadi kita kayaknya langsung ke sana aja lah ya. Sekalian kita mau aktivitas nih. Kita samperin aja dulu nih, kita mampirin ke showroom ini nih. Hihihi, keren banget ya. Kayak apa ya? Motor impian gue mudah-mudahan di sana ada ya guys ya. Nanti kita langsung gerbek kayak ke sana. Kuy, cus. Nih guys, pokoknya patokannya gampang nih. Abis ngelewatin Pasar Cipete. Ini kan Pasar Cipete Selatan nih ya guys ya. Nih, jadi pas banget turunnya dari Antasari yang di atas. Nah kemarin gue lagi macet-macetan sini, nggak jauh nih sebelah kiri nih guys nih. Coba ya, kita pelan-pelan. Gue juga masih ngeraba-raba nih. Gue kemarin ngeliatnya dari sini, kiri-kiri nih, ntar depan. Nah kan bener aja guys, nggak jauh dari turunan tuh di kiri tuh Motoplex ya. Gila, baru buka banget kan. Tuh ada Piaggio, Aprilia, Vespa, Moto Guzzi ini. Jadi parkirannya luas banget kan, masuk ke dalam gitu guys. Ada coffee shopnya juga kan. Makanya gue pikir kemarin tempat ngopi guys. Nih dia nih tempatnya nih. Wih, gaya moto. Oke, kita persiapan, kita masuk guys ke dalam. Kita gerbek. Mudah-mudahan motor impian gue ada di sini ya. Cuci mata dulu kita. Keci banget ya warnanya, warna-warni gini. Mantul. So guys, langsung aja kita cek yang mana sih sebenarnya motor impian gua ya. Buat kalian yang kepo-kepo, masker jangan lupa guys kalau kita keluar rumah ya. Ini wajib. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dulu. Oke. Jadi begini nih guys, showroomnya ya. Kalian bisa baca tuh. Discover the home of Piaggio Group Brands. Buset. Ngeri ya, Piaggio. Ini dia nih si seksi ya. Gila, ini lucu banget nih guys ya motornya. Ada itu juga, ada MP3, ada Piaggio. Ngeri. Ayo mas, pagi. Dulu, Pak. Thank you. Oke, silakan. Jadi kita masuk. Cek suhu dulu ya. Oke, jadi kita cek suhu dulu nih guys. 35,4. Aman. Pagi mas. Pagi bro. Ini jadi dengan mas siapa? Lingga. Mas Lingga nih. Jadi ini orang dari Motoplex ya mas berarti ya? Iya. Nah ini kita lagi di showroom Motoplex nih guys. Jadi ternyata nama showroomnya yang gede ini Motoplex. Motoplex Piaggio. Di Antasari ya? Di Antasari. Jadi kita mau lihat-lihat nih guys. Sebenarnya motor apa sih yang jadi impian gua nih? Sekalian lihat-lihat. Banyak banget nih mainannya di sini nih mas. Ada Moto Guzzi.
yang bagian sini yang emang yang motor gede areanya ya? Iya. Sini motor apa nih? Ini V9 Roamer. V9 Roamer. Gitu, tapi mesinnya sama nih mas antara ini sama ini? 750 cc V73. V9 850 cc. Oh, jadi walaupun konfigurasi mesinnya V begini, V nyamping, tapi ini beda mesinnya? Beda mesinnya. Gearbox semua mirip-mirip ya? Mirip tapi nggak sama 100%. Karena ini keluaran baru, apa baru mesin baru, apa gimana mas? Iya, yang ini mesin baru. Baru tahun ini kuat? Baru Desember 2020. Desember 2020? Ya. Berarti ini baru banget ya? Ini finishingnya emang warnanya matte gini mas ya? Iya. Gila ya, detailnya nih cakep. Warna engine-nya hitam nih guys, 850 cc ya mas ya? 700 750, yang ini yang 8,5 nih, malah lebih gede nih. Oh iya, makanya dibilang lebih cocok buat touring ya? Ya, ini dari riding positionnya Iya. kan kelihatan stangnya Tangan tinggi, lebih santai. velg depan lebih gede daripada velg belakang, Oh iya, lingkarnya benar diameternya. belakang diameter 16, depan 19. Iya, bisa dibuat Ini santai banget. touring nyantai nih ya. Oke, ini kalau misalkan yang kayak gini harganya berapa mas? Ini harganya 580 juta. On road, 580 on road nih kayak gini ya. Kalau yang ini ganteng sih nih warnanya. Bisa di store 475 juta. 475 juta. Lebih murah ini berarti? Murah. Jadi di antara ini yang semua yang Guzzi ya, kita ngomongin Guzzi dulu, entry level ini. Berapa ini? Bisa Oh, jadi buat orang yang mau beli Moto Guzzi, paling murahnya lah bisa dibilangin yang ini nih, yang buat entry level nih guys. Yang disarankan buat daily use juga ini. Oh, ini lebih disarankan buat daily use. Ya. Dia tapi masih belum ada radiator gitu ya mas, masih pendinginnya aircool. Angin aja ya, Benar. pakai itu ya, kayak motor zaman dulu ya. Ya. Aduh, ganteng. Terus apa lagi mas? Jadi ini sama ini beda mesin sama beda posisi riding ya, yang pasti ya. Iya. Kalau yang ini, Mesinnya 850 cc juga, Mhm. tapi ini totally engine yang berbeda sama ini. jadi walaupun sama-sama 8,5, Tapi beda total nih. beda total Ini nih. mesin baru lagi nih. Beda lagi. Oh, yang bedain apa tuh mas? Pendinginnya masih sama? Ini masih aircool. Masih aircool? Dan powernya sudah kelihatan ini 850 cc, 55 horsepower. Mhm. Yang ini 85 horsepower. Oh, apa karena remap ya? Banyak sih, nggak hanya remap aja, mesinnya juga beda memang. Emang mesinnya beda ya? Dari look aja juga beda. Dari look blocknya juga udah beda. Iya sih, yang ini kelihatan lebih keker ya. Tuh, apa karena ini adventure ya mas? Ini adventure ya masuk ya? Betul, ini Avenger. Kita sih sebutnya Classic Enduro. Classic Enduro. Iya. Ini emang matanya lucu gini ya. The Jadi first Classic Enduro. iya, makanya dinamain Classic Enduro mungkin karena mempertahankan lampu bulat gitu ya. Kan biasanya lampunya tuh yang udah kekinian banget, ini yang masih klasik gitu. Ini LED ya tengahnya mas ya? Itu logonya Guzzi. Oh, jadi ini logo ini diambil dari logonya Guzzi nih Iya. di tangkinya ya. Guzzi. Coba kita lihat dulu ya. Ini jadi logo ini ditaruh di depan. Kalau nyala gitu. Ganteng nih. Ini nih guys, kalau nyala nih lampu kecil ya, DRL lah kalau di mobil nih. Ini dia nih, ini holy grailnya nih. Jadi nih singkat cerita nih guys, sebenarnya gue tuh pengen lihat motor ini nih kesini nih. Jadi ini pertama kali gue ngeliat motor ini tuh dulu di Rocket. Zaman itu di SCBD di bawah itu ada tempat mainan-mainan keren ya. Yoi, Paul ya. Dulu ada motor ini, pokoknya zaman-zaman 10 tahun lalu deh kayaknya. Nah, pas banget. Kenapa tuh? Pas lo lihat 10 tahun yang lalu, Mhm. itu V7 baru Launching? V7 Racer baru lahir. Oh. Nah, ini sekarang dia keluar Mhm. untuk memperingati 10 tahun ya. Oh, jadi ini anniversary? Oh, ini nih guys. Ini anniversary-nya si V7 Racer nih. Jadi pertama kali gue ngeliat ya mirip begini sih, cuman perintilan-perintilannya beda deh kalau yang pertama kali dulu. Pakai fairing dulu. Benar. Ya ini fairnya bawaan. Bawaan. Kalau yang dulu kan dari sini naik ke atas gini doang ya. Iya. Nggak gede gini ya. Ya dulu hanya kayak Topi windshield ya. gitu aja, Nah, kayak topi topi kecil. ya. Benar. Terus apa yang gue inget yang sekarang ini yang ngebedain mesinnya ini hitam semua ya mas ya. Ya. Ininya sampai blok-bloknya semua udah kayak di powder coat gitu ya bahannya. Tuh. Warnanya sih begini guys, dulu pertama kali gua ngeliat V7 10 tahun yang lalu di Indo tuh kayak mirip-mirip begini, cuman ini kayaknya beda juga nih mas ya. Dulu finishing belakangnya tuh hitam metalik. Kalau yang ini gloss ya. kalau yang ini doff gini ya. Angka 7-nya nih
lucky number 7 kali ya. Ini dia nih guys, ini salah satu motor impian gue yang kalian nggak tahu. Oh ini juga beda nih beltnya nih. Setahu gue yang waktu dulu gue pertama kali ngeliat tuh warnanya coklat ya. Ya bener kan? Ini coklat, yang anniversary ini warnanya hitam. Ininya diamond cut, joknya. Dan ini limited nggak mas? Kalau yang anniversary ini? Ada 1000 unit tuh. Nah, kalau ini kita sebutnya special edition karena kita hanya tampilin nomor aja. Jadi, oh, tapi tiap unit ada nomor yang berbeda? Iya dong. Bukan one off berapa kayak gitu kan? Sekarang kan biasanya diakal-akalinnya one off berapa gitu doang, nggak ditulis digitnya. Kalau ini bener-bener ini berarti nomor ke 146 gitu? Iya. Oke. Dan yang lucu ini motor walaupun udah pakai single seater tapi masih ada ininya mas ya? Optional double seaternya. Oh gitu. Jadi ini dijual terpisah nih? Ini dijual terpisah. Oh jadi ini bukan cuma pajangan nih mas? Bukan. Ini dijual semua nih, termasuk suspensi dan body parts carbon ini nih? Iya, ini semua genuine aksesoris Guzzi. Oh gitu, jadi bisa kalian selain beli motor di sini langsung, bisa langsung modif juga ya? Luar biasa, tapi ini gantengnya sih mas. Gue masih belum bisa move on nih kalau yang ini. Bentuknya klasik banget. Timeless banget ya. Iya. Detail-detailnya tuh ini chrome kan mas ya? Ini bener-bener chrome nih guys. Gila, keren banget. Ini joknya nggak sweat ya? Oh yang samping juga nggak ya? Kalau yang itu kayaknya tadi gue lihat sweat ya? Yang dulu sweat ya? Iya, sama opsionalnya juga sweat. Oh yang optional sweat? Oh iya tuh kan. Nih gue seingat gue soalnya yang dulu tuh detail-detail tuh lucu. Tapi yang ini juga keren sih. C7 Racer. Lampu belakangnya beda nih. Bentuknya klasik, cuman kita tetap lengkapin dengan teknologi masa kini kayak lampu-lampunya udah LED semua. Full LED? Full LED semua. Ini juga LED ya? LED. Depan juga LED, pakai DRL. Remnya juga udah pakai Brembo tadi kayaknya, gue lihat. Ini harga berapa mas yang kayak gini? 535 juta on the road. 530 on the road? On the road Jakarta. Berarti yang flagshipnya tuh mana? Ini apa ini? Yang paling mahal di Indo? Yang paling mahal di Indo ini. Ini lebih mahal dari anniversary ini? Iya. Ini berapa harganya? Ini 645 juta. 645? Iya. Oh karena dia lebih advance lagi ya? Ini udah pakai kan spek adventure. Teknologi jari-jari. Brembo juga nih yang ini guys. Shock upside down yang Upside down, bener. Jadi ini lagi emang di Indonesia kebetulan lagi rame juga motor adventure pakai buat touring gitu-gitu ya mas ya. Dipakein pannier kiri kanan belakang top box gitu ya biasanya ya. Ya. Cuman kita sediain 2 paket, ada paket adventure, paket touring, ada paket sport juga. Jadi tergantung selera masing-masing. Kalau yang pakai panniers yang gue sebut tadi itu yang pakai touringnya. Oh yang kayak tadi di depan ada itu ya yang udah pakai pannier itu ya? Iya. Itu namanya touring, pakai touring. Paket sportnya kita sediain Ohlin sama muffler, sama Aero muffler. Oh udah pakai aftermarket mufflernya. Ya. Tapi ini lampu depannya juga ada ininya Moto Guzzi-nya ya. Apa namanya? Ada kayak lambangnya ya. Kalau yang ini di belakang nih ada apa lagi nih dua? Ada C4 nih, gua tahu nih kalau ini nih. Holy Grail Aprilia nih. Iya, zaman Max Biaggi di Superbike nih dulu nih. Kalau yang ini? Ini kami punya shipper. Shipper nih nekatnya Aprilia nih ya. Iya. Nih ini sih. Tapi ini bukan yang RS nih, ini yang RR nih. Iya. Dan RS4 RR GTV ya. Warnanya cuma ini, bukan hijau ya? Hijau yang sebelumnya? Beberapa tahun lalu, iya. Kalau yang warna sekarang abu-abu ini? Iya, ini Segiorni 2. Oh, yang versi 2-nya. Iya. Aparel nih? Oh, jadi buat kalian yang kesini nggak cuma bisa beli motor, bisa beli aparel Vespa nih, original ya mas ya? Original dong. Yoi. Di depan tuh ada apa? Di depan ada coffee shop. Boleh lihat ke sana? Vespa Cafe. Vespa Il Cafe. Vespa Il Cafe. Kalau kesini nih guys, kayak tempat main tau nggak nih, showroom culture bisa dibilang nih. Warna-warni gini tuh ya tuh. Gila. Oh ini yang versi tadi yang lu bilang ya? Kebanyakan bisa dicobain. Ini versi apa mas namanya? Adventure? Adventure. Jadi ini versi Adventure kayak gini. MP3 baru nih ya? MP3 baru. Bisa MP3 mundur. baru. Ada gigi mundur ya? Ada gigi mundurnya. Jadi di dalam ada bengkel guys ternyata. Semuanya terima ya berarti? Mau Piaggio, mau Vespa, Guzzi juga sini ya? Guzzi juga di sini. Ini bisa dicobain nih mas? Bisa dicobain. Semua nih? Yang maksudnya yang bagian sini ya? Ini kebetulan lagi ada kecampur sama beberapa motor konsumen yang selesai servis. Oh. Nanti saya kasih tahu mana yang bisa dites, mana yang. Tapi yang area yang sini bisa nih? Ini tes drive. Silver bisa? Bisa. GTV bisa? Bisa. Wah, ini jadi buat kalian yang mau nyobain motor-motor ini, mau beli, mau coba tes dulu, bisa nih berarti langsung ke sini nih guys. Oke, kita masuk ya. Wih, mesin kopinya ngerai nih mas.
Mantap. Gas. Vespa Il Cafe. Udah lama banget gua nggak pakai dia. Yuk kita katanya boleh cobain motornya. Yuk langsung aja cobain. Oh iya ganti dulu sepatunya. Pakai ini aja lah. Pakai ini sayang. Udah ganti. Helm udah. Dikasih pinjam ternyata test ride motor V7 Racer ya mas ya? Ya. Asik. Jadi kita lihat nih, katanya lampu depannya nyalanya lucu nih. Coba kita lihat. Wih, LED-nya ya. Jadi kayak muter gitu, lucu banget. Kita cobain pakai sarung tangan dulu nih, catchy nih. Kadang sarung tangannya udah sama nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nyalain. Pencet kopling dulu nggak? Oh rem. Jadi nyalainnya begitu ternyata guys. Oke. Yuk. Ini dia nih. V7 Racer Moto Guzzi. Gokil. Ini motor rasanya sih nggak kayak yang seserem bentuknya, jujur aja. Bentuknya gue pikir tadi nih gue bakalan susah nih pakai ini, bakalan racy banget, bakalan adaptasi parah. Ternyata enggak, enak. Kalau buat ride di kota sih boleh nih ya. Remnya juga karena udah Brembo ya, enak juga nih. Bahaya nih racun nih. Nah ini kalau digas nih, kalau kalian bejak kopling terus digas itu memang agak-agak lucu rasanya ya. Gue jujurnya masih harus adaptasi karena kalau digas kayak motornya ketarik ke kanan gitu guys. Jadi kita cobain aja sedikit filtering. Gue agak-agak ngeri-ngeri setup juga karena bukan motor gue. Mantul. Cuman stangnya tuh gimana ya guys, agile banget gitu. Wow, buat ke tombol-tombol klakson segala macam juga mudah dicapainya ya, nggak ribet karena ya iyalah motor sport zaman dulu lah, bisa dibilang kan ini motor retro zaman dulu tapi diproduksi kekinian ya. Jadi begini deh, ini kalau macet mesinnya agak nongol, emang agak-agak ngeri. Cuman sebenarnya dia tuh nggak lebih lebar dari bar N-nya kok si mesinnya, jadi masih oke lah, masih feeling kalian tuh nggak sesusah itu juga gitu. Instrumennya juga di atas sini jadi kelihatan banget ke kalian nih guys. V7 3 Racer. Buat netralnya juga gampang ya, karena ada beberapa moge yang netralnya tuh, terutama kalau udah macet-macet itu agak-agak lama, agak-agak selahannya susah. Kalau yang ini jujur aja gampang. Kita cobain lagi nih guys. Ganteng banget nih pas ini. Kalau dilihat, sumpah nih salah satu wishlist gue nih harus punya sih. Gue nggak nyangka kalau nih motor ternyata seenak ini. Bahaya nih. Anniversary pula, ngeri. Ini gigi 2 nya aja guys ya. Gue masuk di gigi 2 tuh kayak ngejambak-jambak gitu loh. Jadi ya begini guys rasanya pakai V7 Racer. Gila, dulu gue cuman bisa ngeliat di SCBD ya, di kolong jadi pajangan di sana. Sekarang gue bisa naikin, alhamdulillah dapat kesempatannya. Cuman jujur ya guys ya, walaupun V engine, gue pikir ke bawah angin dia bakal berat, bakal panas anginnya. Maksudnya ngebuang anginnya bakal panas, tapi ternyata enggak kok. Di kaki walaupun kita udah jalan, di dengkul nggak berasa ininya, nggak berasa panasnya. So far sih fun banget nih motornya, seru. Gokil. Stop and go begini juga koplingnya manusiawi sangat ya. Biasanya gue nggak tahu ya, karena gue biasa V engine yang begitu. Ya kalian tahu sendiri ya, itu kalau stop and go koplingnya bikin capek. Kalau yang ini enteng, jujur aja guys, gue bukannya gimana-gimana, tapi memang koplingnya ini kalau buat stop and go nyaman, enteng gitu loh, kayak gampang juga diraihnya walaupun stangnya udah clip on begini ya. Enak lah posisinya. Gue nggak nyangka kalau ternyata nih motor semudah ini, karena kelihatannya kan kayak waduh nih gue bakalan ribet nggak ya. Engine brake juga oke nih, gue cobain ya. Wah nih kalau gue ngambil ini nih, kalau punya beginian harus ganti knalpot sih kayaknya biar ajib nih. Suaranya sih kayaknya sih sangar kalau diganti nih.
Kita coba sedikit nikung, gua nggak tahu gimana rasanya. Oh, kalau udah nikung sih sama-sama aja ya. Mirip-mirip aja kayak motor yang mesinnya nggak begini. Enak juga sih, cuman gue belum berani aja karena gue udah lama banget nggak pakai motor nunduk dan dipakai nikung. Dan dia karakternya tuh walaupun bisa dibilang kayak motor balap lah ya, zaman dulu motor balap tuh begini guys ya kan. Ini nggak ini loh guys, nggak apa namanya, nggak endet-endetan gitu loh giginya. Kayak ya bisa dibilang stylenya aja begini nih, stylenya aja racy, cuman dipakainya jinak nih motor nih. Kalau misalkan kalian lagi lewat yang gedung-gedung kaca-kaca gitu ya, yang bisa ngaca, nih motor kelihatan banget gantengnya sumpah. Chrome di tangkinya gitu loh, gila daya tarik banget. Tuh buat apa namanya, nikung juga masih ngikut gitu loh guys, karena posisinya bisa dibilang kan ya ini racy, jadi kalian kayak bawa motor sport gitu. Nih, kita berhenti di taman sini nih. Nah, kan enak nih, sepi. Sekalian kita lihat sedikit kalau di jalan tuh kayak gimana sih dia. Nah, parkir sini kali ya. Parkirnya miring kali ya. Gue pernah ngeliat di New York waktu gue kesono, motor beginian parkir miring tuh kece banget. Nah, sip. Netralnya mudah. Standarnya nih gimana nih? Oh, ke standarnya agak ke belakang guys ngambilnya. Nah, dah matiin. Nah, gue amazed sama posisi tangan, gue pikir bakal tegang, ternyata relax gitu loh dia. Iya, karena dia clip onnya naik ke atas, masih ada naik ke atas. Di sini agak naik dulu, biasanya di sini langsung patah ya. Jadi kesan sport riding positionnya tetap, cuman ya nggak terlalu capek. Iya benar-benar. Oh iya, sama tadi yang gue amazed, ternyata kalau di jalan terus kita mau nikung, dia rigid ya, nggak mau gini loh. Gue pikir bakal, karena mesin V kan, pas nikung gue buka gas, gue pikir bakal begini-gini gitu. Ternyata dia ngikut aja gitu. Tetap darah race-nya ada. Iya. Walaupun nggak banget tetap buat jalan raya, tapi enak. Dan yang gue amazed, belakangnya masih empuk. Shock breaker ya. Kalau depan iyalah, depannya kayak megang, belakangnya masih empuk buat lewat gujelakan gitu ya. Gue cobain ya mas ya. Kita pakai sarung tangan dulu guys. Kuncinya sama ya mas ya. Bentuk kuncinya, lampu belakangnya kayak begini bentukannya. Cruiser lebih nyantai nih mesinnya nih. Oh, kalau yang ini kelewat nyantui nih. Oh, instrumennya juga beda nih guys. Buat pencetan tombol apa namanya, sen gitu-gitunya. Yang ini emang lebih mudah lagi karena posisinya juga tinggi sih. Joknya juga luas, jadi lo mau posisi lebih tinggi, mau lebih rendah, lebih gampang nih guys. Ini sih menurut gue ya, ketimbang yang tadi. Kalau kalian newbie ya, mau nyobain moge, ini lebih manusiawi lah ya. Lebih gampang dikendarain karena posisinya juga tinggi, tegap. Kalau ada apa-apa pasti, kalau buat kalian yang baru main moge tuh lebih sigap ya. Jujur-jujuran aja nih kalau yang ini. Kalau yang tadi V7 itu mudah tapi adaptasinya lebih lama tuh, gue yakin lebih banyak ininya, lebih banyak adaptasinya. Dan yang gue rasain lagi, mungkin karena ini tipikal motor touring ya, jadi si motor ini koplingnya lebih berat kalau menurut gua ketimbang V7 Racer. Malah gue pikir tadinya ini koplingnya lebih enteng ya, cuman ternyata enggak. Ini tipikal motor gede pada umumnya aja nih, agak lebih berat ketimbang yang V7 Racer. Apa karena posisi tangannya ya, gue juga kurang tahu. Cuman yang pasti gue ngerasainnya begitu. Sama footstep, karena footstepnya dia nggak racy. Kalau yang tadi kan di belakang tuh, kalau zaman dulu dibilang apa, underbone di belakang. Ini di depan kayak lebar banget nih footstepnya. Nih yang agak lucu nih, kalau pakai motor Guzzi ini nih, si Moto Guzzi ya, dia kalau ngegeber ya itu kayak kayak kiri kanan gitu, karena V-nya kiri kanan kan, pistonnya. Feel-nya tuh kayak nggak berasa naik motor segede ini guys, jujur-jujuran aja. Karena enteng motornya tuh, kalian mau goyang-goyangin belakangnya juga enteng gitu. Satu lagi nih, gue sih ngerasain ya, ini memang nggak panas, tapi ini agak lebih anget ketimbang si V7 Racer. Kayaknya karena posisi kaki nih, posisi footstepnya lebih ngedekat ke depan kan. Kalau yang V7 Racer kan ke belakang, jadi bener-bener jauh dari mesin. Kalau yang ini karena lebih dekat ke headnya, jadi gue ngerasainnya sih lebih anget dikit, tapi bukan panas ya, anget dikit, kayak ya udah berasa di situ ada mesin. Secara ini kan 850 cc,
Ntar dulu, gue ngalah dulu. Nih ada orang lagi dikawal. Ntar gue dibilang ini lagi sama netizen, nggak mau ngasih jalan sama kawalan. Ngeri. Jadi ya begini, indikator juga gampang dilihat ya. Buat kalian yang pemula sih, gue saranin ngambil ini ketimbang sama V7 Racer. Tapi dua-duanya menurut gue itu bukan masalah sih kalau buat pemula. Karena kan ada beberapa moge yang agak bermasalah ya buat pemula, karena harus ada trik-triknya. Kalau yang ini trik-triknya sih nyantai ya. Nah jujur aja guys ya, karakter motor ini kuat banget guys, karena konfigurasi mesinnya deh. Jadi ngejambaknya tuh beda ya. Jadi bener-bener berasa ini ya, khasnya dari Moto Guzzi tuh gue tahu deh feel ya. Kalau kalian nyari feel ya, dua motor ini pokoknya keluarannya si Moto Guzzi ini berasa sih guys ininya nih, feel apa namanya, feel ridingnya tuh ada gitu loh, mesinnya tuh hidup. Nah bisa gue bilang kayak gitu. Bukan kan ada motor yang gue bilang moge keren, moge dipakai enak, tapi buat yang ini ya, ini kayak hidup guys, ngeri. Ini bahaya nih kalau gue nyobain kelamaan nih, candu nih. Suaranya begini nih ya, masih standar nih mas ya. Nih kita masuk ke dalam lagi aja kali ya mas ya, ngadem dulu nih, panas. Ngadem ya Di atas. nih. Jadi gua kasih minuman yang seger-seger nih dari Vespa Il Cafe. Jadi nggak cuman kopi, kopinya enak juga, tadi gue udah nyobain ya. Lucu banget nih motornya. Selamat siang Pak. Siang. Ini keren banget ya. Ini emang ada detail Moto Guzzi-nya di sini ya. Ada, ini genuine accessory. Peniernya. Oke, aman. Wah, yang gue suka nih dari ini tempat nih mas, naiknya tuh ke atas tuh bukan tangga. Jadi buat orang yang pakai wheelchair ya, dia bisa didorong. Nggak cuma buat orang yang normal aja, buat yang berkebutuhan khusus naik lebih nyantu. Ini gue suka nih tempat yang kayak gini nih. Gue jujur aja kayak kalian tadi bisa denger di video, rasanya ternyata motornya punya feel. Nah gue paling suka moge kalau mogenya itu punya feel dan nggak nyusahin kita. Nggak panas ya, perpindahan giginya smooth, power delivery-nya juga oke. Enak deh tuh motor deh. Kalau buat kalian yang baru main moge juga boleh banget tuh, gokil. Jadi buat kalian yang mau ngambil, silahkan datang langsung ke Motoplex di Jalan Pangeran Antasari ya, nomor 27. Buat kalian yang nggak beli motor pun mau ngopi-ngopi bisa nih guys. Tadi tempat ngopinya di situ ya. Kalau kalian lagi nunggu macet, biasanya kan Antasari ngaco banget macetnya. Nah nunggu dulu tuh di situ boleh ya. Kurang lebihnya begitu guys. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Gue RG700 cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.